Pembahasan kali ini kita contohkan Tom Brennan mendirikan Brennan Cleaning Service pada 1 Juli 2014. Transaksi yang terjadi selama bulan Juli kita lihat di sini dari tanggal 1 sampai tanggal 31 dan jurnal yang digunakan sudah disediakan dengan kode jurnalnya. Ini saya reka kembali di sini untuk memudahkan kita melihat mencari akun-akunnya sesuai. Kita langsung gunakan di aplikasi pada jurnalnya. Ketika tanggal 1, para pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar 20.000 dalam perusahaan dan menerima saham. Akun yang digunakan adalah kas pada modal saham biasa senilai 20.000. Tanggal 1 membeli truk bekas 12.000, dibayar tunai 4.000 dan sisanya masih terutang. Kita lihat jurnalnya, debitnya peralatan dengan kode yang sesuai di chart of account. Peralatan 157, utang usaha 201, kas 101 dengan nilai 12.000 pada debit, menambah aset, kreditnya bertambah 8.000 karena masih terhutang 8.000 dan baru dibayar senilai 4.000. Tanggal 3, membeli perlengkapan 2.100 kredit, perlengkapan bertambah, utang usaha bertambah. Tanggal 5, membayar polis asuransi 1 tahun berlaku 1 Juli, berarti ini ada pembayaran asuransi di depan untuk 1 tahun, jadi asuransi di gaji muka bertambah dan kasnya berkurang. Selanjutnya tanggal 12, kita lihat, mengirimkan tagihan 5.900 pada pelanggan atas jasa kebersihan diselesaikan, berarti ada hak piutang 5.900 pada pendapatan jasa 5.900. Tanggal 18, membayar utang pembelian truk yang terjadi pada tanggal 1 yang masih terutang dibayar 1.500. Dan juga membayar utang perlengkapan pembersih. Jadi sini utang saya timbul 2 kali, 1.500 dan 1.400. Demikian juga di sininya kasnya juga terpisah, yang 1.500 untuk yang kredit atas pembelian truk, 1.400-nya atas pembelian perlengkapan pembersih. Chart of account-nya juga sudah sesuai yang disediakan. Tanggal 20 membayar gaji karyawan 4.500, jurnalnya adalah beban gaji dan upah pada kas 4.500. Tanggal 21 memperoleh pembayaran sebesar 4.400 atas tagihan yang dikirimkan 12 Juli. Di 12 Juli ini ada piutang 9.900 telah dibayar 4.400. Sehingga piutangnya tadi kita tagihkan berkurang senilai 4.400. Lanjut ke tanggal 25 mengirimkan tagihan 8.000 kepada pelanggan. Berarti ada piutang usaha bertambah, pendapatan jasa bertambah. Membayar tagihan penggunaan bahan bakar atas truk di tanggal 31 senilai 350. Timbul beban bahan bakar minyak pada kas. Dan yang terakhir tanggal 31 membayar dividen senilai 1.200. Dividen bertambah di debit karena ini merupakan lawan akun modal, di mana akun modal adalah kredit bertambah, sedangkan dividennya adalah bertambah di posisi debit, dibayar secara kas sehingga kas berkurang 1.200. Jurnal umum sudah kita kerjakan dari tanggal 1 sampai 31. Selanjutnya adalah dengan kita membuat neraca saldo. Namun di sini kita coba membuat dengan bantuan pivot table. Pivot table ini mempermudah kita dalam perhitungan. Tentu saja teman-teman harus sudah paham terlebih dahulu secara manual perhitungannya. Kita coba ya, di sini ada kolom periode, tanggal, posisi, kode akun, ren akun, posisi debit dan kredit. Ini kita blok dengan menggunakan pivot table dengan cara klik insert, pivot table, from table atau range, kita klik. Kita range posisinya nih, yang akan kita blok sampai tanggal 31. Ya. Kita klik yang new worksheet supaya laporannya di sheet yang tersendiri. Setelah itu kita klik OK. Muncul fields-nya di sini, pivot table fields.
Kita pilih deskripsi akun, debit, dan kredit. Terbentuk di sini adalah neraca saldo per 31 Juli 2014. Ini neraca saldo awal. Dari angka yang terbentuk ini, kita lihat ada jumlah di posisi debit, ada jumlah di posisi kredit. Penjelasannya adalah seluruh akun kas yang digunakan di jurnal umum, khusus posisi debit berjumlah 24.400. Selanjutnya, khusus untuk akun kas yang digunakan di jurnal umum, yang di posisi kredit berjumlah 14.750. Sehingga di sini kita perlu menyusun neraca saldo sesuai posisi saldonya. Bagaimana cara menentukannya? Kita tentukan saldo adalah posisi di mana yang lebih besar antara debit dan kredit. Contoh di sini kas debitnya 24.000, kreditnya 14.000, sehingga kita masukkan saldo itu di posisi debit. Namun harus dikurangkan terlebih dahulu. Seperti ini ya. Piutang juga lebih besar di debit. Perlengkapan, kita lihat lebih besar debit. Asuransi dibayar di muka. Peralatan, utang usaha lebih besar di kredit, sehingga kredit mengurangi debit. Modal saham, kredit kurang debit. Dividen, debit kurang kredit. Pendapatan jasa, kredit kurang debit. Beban bahan bakar minyak, debit kurang kredit. Begitu juga gaji dan upah, debit kurang kredit. Kita jumlahkan di posisi debitnya 41.100, kreditnya 40.100. Kita cek apakah ini sesuai dengan clue dari soal. Neraca saldo 41.100. Sudah sesuai perhitungan neraca saldo yang kita lakukan dengan bantuan pivot table. Selanjutnya adalah apakah di sini ada memerlukan jurnal penyesuaian. Ternyata di informasinya, di instruksi ada di poin C, ada 5 poin penyesuaian pendapatan atas jasa tetapi belum ditagihkan. Jurnalnya adalah seperti berikut. Piutang usaha pada pendapatan jasa dengan kode akun yang telah sesuai di keterangan soal 3.300. Penyusutan peralatan 500 per bulan. Kita jurnal dengan beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan 500. Untuk nomor 3, 1/12 dari asuransi telah habis dimanfaatkan. Jurnalnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Kita hitung secara proporsional dari soal, 1/12 dikali saldo di asuransi dibayar di muka. 1.800. Diperoleh hasil 150. Perlu teman-teman ingat bahwa adjustment atau jurnal penyesuaian ini kita di tanggal akhir bulan bersangkutan. Di sini kita tulis 31 untuk setiap penyesuaiannya. Berikutnya yang nomor 4, perhitungan persediaan memperlihatkan bahwa perlengkapan pembersih masih tersedia. Tersedia berarti masih ada, sedangkan terpakainya harus kita cek sebagai beban. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Beban perlengkapan pada perlengkapan, kita harus lihat di sini saldo awalnya di neraca saldo khusus perlengkapan 2.100 dikurang sesuai yang tersisa di soal. Di soal katanya kurangnya masih tersedia 600. Kita kurangkan 600. Sehingga yang jadi beban yang terpakai 1.500. Selanjutnya penyesuaian nomor 5 di tanggal 31 Juli terkait gaji karyawan terutang 2.200, itu beban gaji dan upah di debit, utang gaji di kredit senilai 2.200.
Setelah jurnal adjustment Juli dilakukan, kita selanjutnya menyusun neraca saldo, namun neraca saldo setelah penyesuaian. Prinsipnya sama seperti tadi, kita gunakan pivot table, insert, pivot table, from table or range. Range-nya kita pilih di sini, dari ujung sini, periode, lanjut ke kolom debit, kredit. Namun di sini kita masukkan yang adjustment sampai dengan adjustment sini. Kita klik juga new worksheet untuk laporan tersendiri di sheet berikutnya. Setelah itu klik OK. Di sini adalah neraca saldo disesuaikan. Kita pilih field-nya, deskripsi akun, debit, dan kredit. Kita value-kan. Grid line kita hilangkan. Sehingga terbentuklah neraca saldo disesuaikan. Ya. Dengan jumlah debitnya di kolom B, jumlah kredit di kolom C. Di sini kita juga menentukan posisi saldonya seperti jurnal neraca saldo yang awal tadi. Kita sajikan ada kolom debit dan kredit untuk menentukan nilai saldo dan posisinya, apakah di debit atau kredit. Kita coba dari kas, lebih besar di debit, kita kurangkan dengan kredit. Demikian juga dengan piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusutan, berlawanan, kredit kurang debit, utang usaha juga, kredit kurang debit, utang gaji, kredit dikurangi debit, modal saham, saham biasa juga demikian, kurang dari kredit kurang debit, dividen, debit kurang kredit, pendapatan jasa, kredit kurang di debit, khusus untuk beban, semuanya debit kurang kredit. Kita value-kan. Kita jumlahkan sini untuk posisi debit. Sehingga di neraca saldo yang telah disesuaikan dengan telah kita tadi jurnal penyesuaian, diperoleh keseimbangan di debit maupun kredit 47.100. Kita cek ke clue soal. Neraca saldo setelah penyesuaian 47.100. Sehingga yang kita kerjakan di neraca saldo setelah penyesuaian sudah sesuai. Setelah itu kita lanjut ke laporan keuangan. Di sini yang pertama adalah laporan laba rugi dengan unsur-unsur yang di dalamnya terdiri dari pendapatan dan beban. Pendapatan ini kita ambil angka di pendapatan jasa 17.200. Bebannya kita ambil dari beban perlengkapan sampai beban gaji dan upah. Ini. Kita ambil angkanya di sini. Kita ambil angkanya nih. Kita jumlahkan dari beberapa beban yang ada, kita jumlahkan. Lalu kita dapat simpulkan apakah rugi atau laba dengan mengurangkan pendapatan dengan beban. Maka laba ruginya adalah 8.000. Di sini ya.
laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Juli 2014 dengan laba 8.000. Kita lihat di clue soal, laba neto 8.000. Berarti laba rugi setelah sesuai. Lanjut ke laporan laba ditahan ya, laporan saldo laba. Laba periode sebelumnya, karena ini baru dibentuk usahanya pada bulan Juli dan ini bulan pertama, laba dari periode sebelumnya belum ada, karena Juni belum ada usaha ini terkait usaha jasa kebersihan. Ditambahkan laba periode berjalan. Laba periode berjalan adalah laba rugi yang tadi kita hitung di laporan laba rugi 8.000. Dikurangi dividen senilai 1.200. Terbentuklah saldo laba. Akhirnya kita rumuskan periode sebelumnya ditambah periode berjalan dikurangi dividen. Sehingga untuk laporan saldo laba bernilai 6.800. Lanjut kita susun laporan posisi keuangan atau neraca. Per 31 Juli 2014. Kita kategorikan akun aset, kita ambil dari kas sampai dengan akumulasi penyusutan. Kita ambil angkanya di sini dari 9650 pada kas. Akumulasi penyusutan peralatan merupakan pengurang dari peralatan. Kita masukkan 500. Ini untuk posisi aset. Di sebelahnya kita lanjut ke liabilitas atau kewajiban atau utang. Kita ambil akun yang dari utang usaha sampai dengan utang gaji dan upah. Selanjutnya untuk akun ekuitas kita ambil modal saham biasa. Selanjutnya kita ambil saldo laba. Kita masukkan angkanya di sini. Utang usaha 7.200 kita masukkan. Gaji dan upah 2.200. Modal saham biasa kita masukkan 20.000. Saldo laba merupakan laba tadi yang kita hitung 6.800. Kita jumlahkan di sini. Total aset kita jumlahkan 36.200. Untuk sisi ekuitas dan liabilitas kita jumlahkan juga nilai 36.200. Kita lihat di clue soal, total aset 36.200, sehingga di sini sudah sesuai dengan yang dimaksud dari soal. Setelah neraca terbentuk, selanjutnya adalah kita melakukan jurnal penutupan. Penutupan atas akun-akun yang terkait laba rugi. Kita mulai di sini. Yang menutup pertama adalah di akun pendapatan.
Sehingga di sini kita jurnal berkebalikan, biasanya pendapatan jasa bertambah di kredit, kita balik di jurnal posisi debit. Kita masukkan angkanya dari neraca saldo disesuaikan tadi, pendapatan jasa 17.200. Kita masukkan dengan akun sementara ikhtisar laba rugi 17.200. Closing selanjutnya ditutup adalah terkait akun beban bahan bakar minyak sampai dengan beban gaji dan upah. Posisinya berkebalikan, biasanya di debit bertambah, kini kita tutup sehingga beban kita catat di kredit. Kita ambil dari neraca saldo disesuaikan. Kita lihat beban bahan bakar minyak 350, beban perlengkapan 1.500, beban penyusutan peralatan 500, beban asuransi 150, beban gaji dan upah kita masukkan 6.700. Kita jumlahkan masuk di ikhtisar laba rugi. $9.200 untuk penutupan beban. Selanjutnya yang ditutup terkait laba yang dihasilkan. Kita lihat di sini. Kita ambil saldo laba tadi 6.800 masuk ke ikhtisar laba rugi. Selanjutnya kita menutup atas dividen yang dibayar. Kita masukkan dividen 1.200. Di sini 1.200. Setelah jurnal penutup diselesaikan, kita bentuk neraca saldo setelah penutupan. Caranya sama, insert pivot table seperti tadi. Range-nya kita lihat di sini sudah sesuai. New worksheet supaya laporannya di sheet tersendiri. Klik OK. Kita pilih field-nya. Ini berarti berjudul neraca saldo setelah penutupan. Di sini akun-akun yang berjumlah debit selama transaksi dijumlahkan di kolom B. Di kolom C adalah jumlah dari akun per akun yang di posisi kredit dijumlahkan di kolom C dengan akun-akun tersendiri. Setelah itu kita menentukan jumlah saldonya dan posisi saldonya. Kita kasih kolom debit dan kolom untuk saldo kredit. Seperti neraca saldo sebelumnya, bahwa yang lebih besar adalah merupakan posisi untuk saldonya. Kita lihat dari kas, lebih besar di debit. Demikian juga piutang. Perlengkapan juga lebih besar di debit. Asuransi dibayar di muka. Peralatan. Akumulasi penyusutan merupakan akun kontra dari peralatan. Jadi posisinya dibalik, berlawanan. Debit kurang kredit. Demikian juga dengan utang usaha. Debit kurang kredit. Utang gaji dan upah. Modal saham. Saldo laba. Dividen di posisi debit. Kita lihat di sini dividennya sudah habis. Ikhtisar laba rugi kita lihat. Untuk pendapatan jasa sudah habis. Beban perlengkapan telah habis. Bahan bakar minyak telah habis.
Penyusutan sudah habis. Di sini makna penyusutannya nih, ketika pendapatan sudah menjadi 0, beban juga menjadi 0, kita jumlahkan. Lihat di sini, yang saya blok ini merupakan identifikasi untuk nilai saldo laba. Posisi debitnya jumlahnya 17.200, kreditnya 24.000, sehingga saldo labanya selisihnya 6.800. Kita buat di kolom sebelahnya, kita masukkan kembali. Sehingga di sini neraca saldo setelah penutupan berjumlah 36.700, baik posisi debit maupun posisi kredit. Demikian pembahasan penyelesaian siklus akuntansi dengan menggunakan pivot table. Teman-teman bisa mencoba mengaplikasikan supaya lebih memahami siklus akuntansi dari contoh perusahaan jasa berikut. Untuk pertemuan selanjutnya adalah masih siklus akuntansi tetapi khusus untuk perusahaan jasa. Sampai bertemu di materi berikutnya.